Nah, sekarang ini kita kedatangan artis langganan antagonis di sinetron yang masih sendiri semenjak ditinggal suami tercinta. Kita panggil ini dia, Intan RJ. Kamu kayak makan terus ya di situ. Aku baru tahu dia pernah antagonis. Ben? Hai Tan. Iya. Oke, Yes. ini Dek, teh manis dong 3. Ini sekarang kita Antagonis kayak hilang-hilang ya. Iya, Ya Allah. betul. Oke, untuk mengingatkan manis yang ada di rumah nih, Intan ini dulu jadi langganan antagonis di sinetron. Kayak masih deh sampai sekarang. Kita lihat tayangan. Gue makanya nggak pernah Heran mau, dapet gue aja nggak pernah mau main sinetron antagonis kayak gitu. Karena gue pernah kayak gitu, gue disuruh pakai anting yang kayak tadi gitu gue malah. Gue mau, gue apa adanya. Ingat, Ibu Subangun gak sih? Iya, Ibu Subangun. Di gambar. Jadi selama kamu di dunia acting dikasih peran antagonis terus, Tan? Iya, dari Nggak awal pernah yang dikasih. baik-baik? Pernah waktu itu Nggak mencoba cocok. flawless gitu kan, nggak pakai apa-apa. Gak cocok gitu. Jadi di Orang retake. alis lu udah cuing. Harus itu. Iya orang udah galak kan. Alis bawah nggak sih cuing, sampai muka rumah? dulu iya sempat ke bawah, tapi lama-lama akhirnya bisa netralisir. Terus udah gitu. Psikolog gak sih? Enggak. Aku nggak sampai ke situ. Nggak, Jadi maksud kan untuk ada rilis netralisir, stresnya, rilis, ada ada rilis grounded stresnya. gitu, ha. Makanya aku suka nyetir sendiri, suka nyanyi-nyanyi sendiri, booster up sendiri. Jadi sampai rumah harus nge-switch. Ini bukan si peran antagonis itu Lain kali lagi. jangan sendiri teh, ada driver kosong nih. Iya semuanya. iya aja. Masalah lagi ntar sama bini. Oh iya benar. Iya kan benar. Dia mah jasa bisa nemenin di malam. Tapi nggak usah pakai denger musik. Lu mau apa? Dia punya 1000 dongeng. Sang Kuryang tadi dongengin sambil kita jalan tadi dongengin. Dari suatu hari gitu di belakang. Lah mulut tambah jebir ya. Iya. Tapi setuju nggak sih kalau kamu sering dapat peran antagonis karena wajah kamu dianggap galak? Masa sih Enggak. aku baik kok. Baik. Emang galak? Enggak kan? Coba Judes Ruben. ya? Judes ya. Judes ya. Wah, bisa tahu. Judes ya. yang judes. Ini gambarnya tadi ya. Bentar, coba ya, coba. Tuh. Iya sih Tan. Tuh. Oh kok gitu ya kok. Iya. Ya lebih ke nyakitin ya kalau nangkap ya. Tajem soalnya. Berarti Sampai anak-anak di rumah juga keder kadang-kadang. Jadi kalau belajar mau ujian gitu ya, itu dibantu aku sama adekku. Karena apa? 1 tambah 1 jelas 2. Anakku yang kedua, blank, hilang, nggak tahu berapa. Bercanda. Nggak tahu bercanda, nggak tahu enggak. Jadi dia ngeblank. Makanya aku ya udah deh, nggak usah aku deh yang ngajarin deh. Gitu. mungkin anak lu juga nonton sinetron. Lu kali. Kayaknya. Dia ngomong, adik-adiknya ngomong sama kakak gini, gawat dia di sebelah kita. Peo ya. Jadi, Omanya yang mau nonton anaknya. oh. Kapan terakhir main sinetron? Aku di Ada ini kan kita kemarin ya, masih baru stripping kemarin ya? anak Apa judulnya? Anak Jalanan New Beginning. Kita Sama lu? setahun full. Sama Andres. Andres Iya. benar. Anak Setahun. Jalanan. Main deh. Main PU. Lu jangan gitu, lu kan main. Jadi apaan, Wen? Aspal. Gladi, ya Allah sih. Dede sampai geli no. Oke, tapi aku sama Intan tuh waktu kerja sama apa Intan ya? Hah? Kerja sama apa? Kalau kita kerja bareng tuh apa sih acara apa? Kira ayam. Iya. Apa ya? Apa itu disebutin? Apa sih? Kita host apa main apa ya? Host infotainment ya? Host ya? Infotainment ya. Oh pernah ya kita ya. Mana ya? Dari sono. Sama dong. Iya. Sama lamisnya gitu. Iya. Ben inget gak sih Ben? Host infotainment yang selalu bermasalah. Iya. Wah, bermasalah. Tiba-tiba lupa nyalain kan ke toilet. Tiba-tiba lupa. Begitu Oh iya, udah percaya. take, ini kreatif gini-gini. Wah gitu kan. Entah nggak nyala, deketin Ruben. Deketin. Kata Ruben, ya apaan sih deket-deket gue gitu. Sombong dia. Zaman dulu kan infotainment kan masih Apa duduk, Iya. nggak berdiri. Iya, lagian kalau Ruben begitu bukan sombong. Kenapa, Pak? Ruben takut kalah cantik. Ya kan zaman dulu nggak taunya ya pada saat itu dia lupa bawa clip on taruh di kamar mandi, ngerti nggak? Dia makanya sama kreatif nempel. Apaan sih?
Oke, tapi belum lama ini ada ungkapan isi hati dari Intan setelah ditinggal suami menjadi perhatian netizen dan kembali viral. Kita lihat tayangannya ini dia. Ya. Tan, tapi sekarang ini rasa trauma mendengar ambulan gitu masih terus ada atau perlahan membaik? Pada akhirnya face it, bisa ngadepin itu semuanya dan akhirnya udah hilang. Aku udah ke psikolog, psikiater, bahkan terakhir ke dokter jiwa, tapi akhirnya juga ada sesuatu yang aku nggak tahu ini ada yang miss gitu loh, tapi aku nggak bisa nemuin. Pada akhirnya ya udah bisa aku face it, udah bisa aku hadepin, menerima, melepaskan, akhirnya udah bisa face it. Melukat gitu ya. Dan rasa cintanya Intan ini sama suaminya ini benar-benar membuat semua yang mendengarkan atau tahu perjalanannya itu pasti menangis ya, karena mendapatkan suami yang nggak pernah marah. Baik banget, luar biasa. Baik banget. Jadi memang selama perjalanan pernikahan kalian tuh nggak pernah ada ribut gitu? Ya bohong sih, kalau pernikahan nggak ada ribut-ribut nggak mungkin. Karena kan kita dibesarkan dari kultur yang berbeda, ajaran orang tua yang berbeda, pasti kan ada miss-missnya. Tapi dia tuh bisa lebih dewasa banget daripada aku, padahal kita bedanya cuma 1 tahun gitu loh. Aku cuma 8 tahun nikah, dikasih 2 anak, terus dia gitu sekarang mereka usianya yang paling gede Almira 10 tahun, yang kecil 8 tahun, Abdullah. Ya, kalaupun memang ada yang marah, aku lebih egonya lebih tinggi, emosinya lebih tinggi, terus orangnya nggak mau ngalahan gitu kan. Karena kerjanya karena kayak antagonis. gitu juga, Enggak, memang sebelumnya juga pun, sebelum menikah juga pun dia tahu aku punya satu sifat yang egonya tuh tinggi, susah banget nih minta maaf, tolong, terima kasih, susah banget gitu. Jadi beliau itu tidak pernah memaksa aku, tapi lebih ke arah diberikan kasih tahu bagaimana memanusiakan manusia, 3 magic words, ayo coba dong, kayak maaf, tolong, terima kasih. Itu nggak akan membuat kamu martabatnya rendah kok, gitu. Oh, berarti itu ya? Apa Kayak gitu sih. Jadi pengen nanya-nanya. Nggak ada, jadi pengen nanya-nanya. Enggak, maksudnya sampai ke psikiater itu kan kalau psikolog oke, tapi kalau sampai udah ke psikiater itu kan tahapnya maksudnya beda, tahapnya itu kan berapa lama sampai ke situ gitu, itu berarti berat banget kan. Iya, karena aku susah ngebedain alam mimpi sama alam nyata tuh susah gitu loh. Apalagi pas almarhum gak ada gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh masih ngejagain dia bangun tidur. Aku masih oke, ini tugas aku adalah ganti shift nih gitu untuk kejaga di rumah sakit gitu kan. Begitu ngeliat handphone, oh iya ya gitu loh. Jadi nggak bisa ngebedain gitu loh. Udah gitu kan kita waktu itu masuk zaman-zamannya PSBB, pandemi kan. Tambahan lagi di rumah, nggak kemana-mana gitu. Wah, jadinya harus triple cover ke anak-anak, ke diri sendiri, ke teman gitu kan. Mau nggak mau kan ada orang yang mengucapkan bela sungkawa, kita kan nggak mungkin ya. Mengurung diri kan nggak mungkin. Jadi aku harus triple cover itu gimana nih caranya gitu. Akhirnya ya berperang sama itunya ya. Iya, paling susah itu adalah pada akhirnya aku merasakan berperang melawan diri sendiri. Itu bukan berapa melawan tahun siapa-siapa. Berapa selesainya sampai sekarang? Almarhum itu meninggal Maret 2020. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Ya, Tan, berat. katanya ada penyesalan dari Intan sempat meminta cerai pada saat sebelum beliau meninggal. Ya, pas usia pernikahan kita kan usia pernikahan cuma 8 tahun. Usia pernikahan yang keempat, aku ya kayak kita boring kali ya. Terus kayak orang yang gak bersyukur lah, apa segala macam. Mungkin karena... Boringnya karena apa? Dia terlalu baik? Dia terlalu baik satu. Yang kedua, kan waktu masih gadis, Ruben tahu deh, Intan kan suka kerjanya kesana kesini gitu kan. Ketika udah menikah ya udah, tambahan punya anak 2 nih, jaraknya rapet gitu kan, 22 bulan. Jadinya kan aku semua ngurus sendiri dan memang aku suka sempat kena baby blues apa segala macam. Jadi ngerasa kayak, duh sendirian, nggak kemana-mana. Biasanya sama temen-temen apa segala macam gitu. Jadi tuh kayak ngerasa sendiri. Ngedown sendiri, marah-marah. Down sendiri, marah-marah sendiri, kesel sendiri, tapi terus nangis sendiri. Jadi di situ aku yang, udah deh, minta divorce aja gitu. Sampai akhirnya beliau nggak marah, nggak apa. Beliau mualaf. Terus dia cuma bilang, Mam, kamu ambil duduk kita sholat bareng yuk. Udah, digituin doang, nggak dibahas. Udah, gitu doang. Itu sebenarnya yang bikin mengingat Jatuh itu ya, yang cinta sakitnya. banget aku tuh sama dia karena itu. Boro-boro deh, ibaratnya ada kata atau kalau kita lagi emosi kan kadang-kadang lose control kan. Suka ada kalimat-kalimat yang entar itu nyakitin, ngerendahin. Terus ada kata-kata kasar. Enggak, sama sekali enggak. Kayak Intannya enggak ya? Sama sekali enggak. Boro-boro KDRT.
Enggak sama Semoga sekali. dapat gantinya yang kayak gini. Amin. Enggak segampang itu juga sih. Oke.